Satu orang tua keras ya, pimpin kita dalam doa. Ya Pak. Baik, sebelum belajar, mari kita doa. Kita kepada kita masing. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi salam. Selamat pagi, Pak. Pagi ya. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Salim Widianto. Hadir Pak. Samuel. Hadir Pak. Theodor Sades. Hadir Pak. Oke, hadir semua ya. Ada yang lihat materi kita minggu kemarin? Lupa Pak. Minggu lalu bingung kita Pak. Oh iya. Maklum lah COVID ini kan. Iya Pak. Oke. Ada yang bawa spidol enggak? Berapa? Tidak ada Pak. Boleh pinjam tadi. Sudah berdoa Pak. Lupa apa bawa ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Iya Pak. Minggu ini kita agak berbeda dari minggu kemarin ya. Minggu ini tolong baik-baik, Bapak akan menyampaikan materi ini. Nanti kemudian kalian menyimaknya dengan baik-baik. Nanti akan Bapak kasih satu pertanyaan ya. Satu pertanyaan, nanti siapa yang cepat dia jawab. Kemudian nanti akan Bapak kasih hadiah. Hadiahnya nantilah akan Bapak sampaikan di akhir. Sini Bapak tidak banyak menyampaikan materi, Bapak kurang lebih 5-10 menit aja ya. Oke, kita masuk di bab 6, yaitu berkaitan dengan sistem politik di Indonesia. Tentunya siswa semua tahu apa itu sistem kan? Dan politik. Karena tidak asing lagi politik bagi kita sebagai warga negara Indonesia ya. Ya, karena berkaitan dengan fokus kita tidak jalan, kita lanjut saja ya. Karena Bapak juga bawa buku. Ini pengertian sistem politik. Pengertian sistem politik adalah satu kesatuan yang mengandung unsur-unsur atau elemen atau bagian-bagian yang terkait yang terikat dalam satu kesatuan yang saling bergantungan. Di sini artinya di mana politik ini yang sudah turun-temurun dari dulu, dari zamannya sejak Indonesia merdeka, di mana pengertian ini adalah satu kesatuan, ini mengandung unsur-unsur atau elemen. Politik ini dalam arti bahwa dia tidak bisa dipisahkan yang berkaitan dengan kesatuan dari masyarakat yang ada di Indonesia ini. Politik ini bisa diatur dan juga berkesan dalam kehidupan di masyarakat kita. Apalagi di masyarakat kita ini berkaitan dengan sistem demokrasi ya. Tolong dicatat juga ya, nanti ini akan keluar saat ujian nanti. Di sini menurut Alvin Daniel ya, bahwa sebelum ke sistem pengertian politik, apa akan membacakan arti sistem. Sistem adalah suatu dari bagian-bagian yang kadang terdiri dari sejumlah bagian utama dan sejumlah bagian yang kurang penting. Dalam arti utama ini pada itu apa ya? Sistem ini. Kalau kita lihat sistem itu, dia kan tidak bisa dipisahkan dari satu ke satu lain. Dia bergabung, dia saling bekerja sama. Itu ibaratkan sistem. Kalau dia di sistemnya, kemudian di politiknya itu sistem politik. Apa itu sistem politik? Kalau kita lihat dari buku ini ya, dia ada di sistem ini ada input, proses, kemudian output. Input ini dia masuk, bagaimana dari itu masuk, kemudian diproses,
kemudian ada umpan baliknya, kemudian dia output keluar lagi. Berarti kalau kita diartikan dalam di suatu negara kita ini, bagaimana satu pemimpin kita yang berasal dari rakyat, kemudian dipilih oleh rakyat, kemudian dia harus memimpin rakyatnya. Kemudian kita masuk ke yang kedua, itu pengertian politik. Pengertian politik di sini secara umumnya yaitu satu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, di mana wujudnya adalah proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Ya, misalnya ini kan pemimpin kita. Ini rakyat kita. Di sini pemimpin ini berarti yang kita usung itu, kalau kita sistem dari waktu pemilihan seperti yang 2019 kemarin kan kita telah memilih seorang pemimpin kita yaitu presiden kan. Presiden ini bagaimana? Yaitu yang kita ketahui Pak Jokowi ini kan dia dari rakyat biasa, kemudian dia mencalonkan diri, kemudian dia tampil, kemudian dia mencalonkan diri dipilih rakyat. Karena itu dia dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kemudian ini berkaitan dengan sistem politik juga ya. Ini maaf ya Bapak agak cepat menjelaskan ini karena berkaitan dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Bapak tidak lama menjelaskan ini. Ini berkaitan dengan sistem politiknya. Sistem politik ini merupakan sebuah rangkaian kegiatan atau proses di dalam sebuah masyarakat politik, di dalam mempengaruhi dan menentukan siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Ya, itu sampai karena gitu. Semoga sudah ini. Ini demokrasinya, ya, sistem ini. Bagaimana itu yang pertama ini ada lingkungan, kemudian ada tuntutan, kemudian ada sistem politiknya, kemudian ada dukungan, kemudian ada keputusannya. Ini gambar-gambarnya. Di sini bagaimana mahasiswa yang mereka demo karena mungkin ada kekacauan. Kemudian ini sistem politiknya bagaimana kelompok warga yang berkumpul. Kemudian mereka ini setelah dipilih itu menjadi wakil kita, bagaimana mereka membuktikan. Kemudian ini saat mereka menyebut ya di kotak suaranya. Ini pengertian politiknya. Kemudian ini setelah mereka duduk ya kayak DPRD tidak sempurna gitu ya. Kemudian Bapak lanjutkan. Tapi di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Di sini Mbak yang tadi bilang dari rakyat berakat. Gimana kalau yang itu Pak? Kalau ada yang misalnya daerah itu belum masakan ini, yang rakyat itu untuk rakyatnya. Salah satu contohnya pembangunan ya. Ya. Seringkali kita memang itu tidak asing di negara kita ini ya. Apalagi yang kita dengar keluhan dari masyarakat kita, terutama yang bagian pelosok ya. Karena mereka merasa bahwa pembangunan ini tidak adil katanya. Pembangunan ini belum sampai ke kampung katanya. Ya itu memang dirasakan masyarakat kita Indonesia. Contohnya saat ini kan yang fokus kita aja tidak berjalan dengan baik ya. Ini satu kendala bagi kita yang ada di kampung. Ya memang itu memang dirasakan oleh masyarakat kita yang ada di pelosok seperti ini. Ya tidak bisa dipungkiri. Ya memang secara garisnya memang kita belum merasakan secara maksimal. Namun mereka orang pusat bilang kan Indonesia ini kan luas katanya, belum bisa terjangkau dengan baik. Itu masih katanya. Ada yang lain? Well, ada. Oke, Bapak lanjut ya. Bapak lanjut ke fungsi politiknya.
nanti satu orang ringkas setelah ini ya, ringkas untuk catatan karena buku bapak cuma satu ini ya. Nanti. Ini sistem politiknya. Sistem politik ini ada beberapa bagian ya. Secara garis besar, sistem ini politik ini adalah satuan antara struktur dan fungsi politik. Sini fungsi politik yang pertama itu adalah merumuskan kepentingan. Ya seperti yang kita ketahui artinya itu adalah menyusun dan mengungkapkan tuntutan politik dalam satu negara. Ya bagaimana satu negara itu ini tentunya ada satu politik yang dikandung dalam satu negara tersebut. Kemudian ada fungsi pemaduan kepentingan. Fungsi kepentingan itu artinya adalah menyatupadukan tuntutan-tuntutan politik dalam berbagai pihak dalam satu negara dan mewujudkan menyatakan suatu dalam bagian kebijakan. Kemudian ada fungsi pembuatan kebijakan umum. Kemudian ada fungsi penerapan kebijakan dan ada fungsi pengawasan, kemudian ada fungsi komunikasi politik, kemudian ada sosialisasi politik dan rekrutmen politik. Sini cukup jelas ya. Ini berkaitan dengan tuntutan ini, bagaimana tuntutan ini adalah keinginan warga masyarakat yang pemenuhannya harus diperjuangkan melalui cara-cara yang menggunakan sistem politik. Tuntutan ini berarti yang telah kalian sampaikan tanyakan tadi ya. Tuntutan ini bagaimana satu masyarakat kita menuntut haknya kembali seperti yang kita ketahui seperti pembangunan itu kan, itu adalah tuntutan dari masyarakat kita yang ada di sini kan, ada di Indonesia ini. Kemudian ada dukungan ini kan bagaimana satu masyarakat memberikan dukungan atau support atau memberikan apa ya, seperti pemilu itu kan kita memberikan dukung misalnya kayak pemilihan bahwa masyarakat itu wajib menggunakan hak suaranya, wajib memilih sesuai dengan hati nuraninya. Ini adalah dukungan dari masyarakat. Kemudian ada sikap apatis. Sikap apatis ini orang yang tidak peduli ya, tidak peduli apa ya, kalau diartikan dalam bahasa kita acuh ya kan, tidak mau memilih, tidak mau apa namanya berpartisipasi dalam satu pemilihan legislatif gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, Pak, ya. Kenapa di negara Indonesia, khususnya untuk negara Indonesia, perlu adanya yang namanya politik? Sedangkan pada kenyataannya politik itu masih minim, dalam arti belum sesuai dengan sifat demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Secara politik ya. Ya, politik ini kalau kita diartikan dia itu tidak lari dari manusia. Setiap manusia pasti ada namanya politik. Politik ini gini, dia apa ya? Kayak kita bisnis aja kan, mau untung ruginya juga politik kan. Jadi tanpa kita sadari hidup ini adalah penuh politik. Cuman seperti yang ditanyakan tadi kan, politik yang ada di Indonesia ini tidak sesuai dengan yang dilakukan di Indonesia ya, tidak sesuai gitu kan. Ya Indonesia ini terkadang kita kan sebagai masyarakat awam ya, masyarakat awam atau masyarakat yang tidak mengetahui unsur-unsur dari satu politik ini, bahwa politik ini sebenarnya baik tujuannya, bahwa setiap masyarakat ini kan kalau ada pemilihan dia wajib apa ya, berhak menggunakan hak dan suaranya untuk menentukan siapa pemimpinnya. Cuman di balik ini semua itulah seperti yang kita ketahui kan, terkadang yang dikeluh kesahkan masyarakat kita kan bahwa pemimpin ini seperti kacang lepas kulitnya. Itu yang kebanyakan masyarakat kita ketahui. Tapi tidak juga ada sebagian pemimpin kita yang apa ya, benar-benar memperhatikan rakyatnya. Masih ada? Ya, Pak. Ya. Oke. Kita lanjut lagi.
kita lanjut ke demokrasi yang ada di Indonesia. Demokrasi ini dalam arti ini menurut Austin Rainy ya 1982 halaman 27 itu menyebutkan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang organisasinya berdasarkan prinsip bahwa demokrasi ini bebas sesuai dengan anjuran-anjuran atau sesuai dengan keinginan kita, bebas untuk memilih siapa yang mau kita pilih. Itu bagian dari sistem ini. Oke, sampai di sini Bapak lanjutkan ya. Kemudian oke, sekian materi Bapak dulu ya. Sampai di sini seperti yang Bapak janjikan tadi, Bapak akan memberikan satu pertanyaan. Nanti siapa yang jawabnya cepat acungkan tangan. Enggak, belum. Tapi siapa yang cepat dia acungkan tangan, nanti Bapak kasih permen ya. Banyak. 2 biji ya. Oke. Bapak akan membacakan pertanyaannya. Siapa yang cepat itu yang akan jawabnya. Sebutkan pengertian politik. Ya, boleh. Baik, sini saya mau memberikan pengertian politik menurut Aristoteles. Menurut beliau, politik adalah usaha yang dilakukan oleh warga negara tersebut untuk mewujudkan kebaikan bersama. Itu menurut teori Aristoteles. Iya, Aristoteles pun ada di sini. Bapak bacakan, cuman di sini Bapak secara umumnya aja ya. Ya, Pak. Oke, secara garis besar memang benar karena ini menurut salah satu ahli ya. Oke, sampai di sini ya. Saya minta nanti hadiahnya nanti selesai ini Bapak bagikan ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Saya minta satu orang menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Salim. Ya. Apa yang kamu dapatkan pada pagi hari ini? Jadi kesimpulan yang saya dapat Pak, mengenai materi dari Bapak tadi mengenai sistem politik. Jadi yang pertama tentu kita mengetahui apa itu politik tadi. Nah, pasti politik kan tidak lepas dari suatu negara yang demokrasi. Itu tidak akan hilang itu namanya politik. Kemudian di dunia politik itu terdapat misalnya dari rekrutmen politik, terus sosiologi politik, terus apa ya? Kerjasama gitu Pak. Kemudian ada sistem politiknya yang Bapak tadi sampaikan, yang dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Nah itu yang mungkin saya tangkap Pak. Oke. Adis, sebenarnya ya. Di sini tadi ada materi pada hari ini yang dapat saya simpulkan mengenai sistem politik. Seperti kita ketahui, sistem yang ada di Indonesia ini adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi dari ini adalah suatu dari seperti pajak yang dipungut oleh rakyat ya, segala pajak dan oleh rakyat dan kembali lagi untuk rakyat. Ini kembali seperti pembangunan yang ada melalui sumber-sumber dana yang ada seperti di desa itu Pak. Itu salah satu contohnya. Oke Bapak sampaikan terakhir ya, politik ini memang tidak bisa kita pungkiri, tidak hilang dari kita sebagai manusia ya. Tanpa kita sadari bahwa politik ini telah ada dalam diri kita. Oke Bapak rasa sekian materi kita pada pagi hari ini ya. Sebelum mulai pelajaran ada doa kan? Ya Pak. Jadi sebelum kita pulang
Satu orang tubi kita akan doa ya. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat siang, Pak. Ya, siap. Silakan. Selamat pagi untuk kita semua. Jangan lupa minggu depan hadir lagi ya. Nanti kita minggu depan itu ada ujian. Ya, Pak. Istirahat selesai ini, manfaatkan waktu istirahatnya ya. Jangan kemana-mana. Mau bermain bola. Kamu di TWO, rajinnya main bola terus. Bapak pulang ke rumah. Ya, pulang ke rumah. Selamat pagi ya. Pagi, Pak.